Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal dan pembahasan mengenai media pembelajaran digital dari web GeoGebra ataupun aplikasi GeoGebra. Pertama, yang terhormat dosen pengampu Ibu Tria Gustiningsi MPD dan Ibu Marlina SPD MPD. Selanjutnya, anggota kelompok 4, pertama ada saya Zahra dengan NIM A1C223001, kedua ada Amelia Febriani dengan NIM A1C223061, kemudian terakhir ada Wulan Raffi Ananda dengan NIM A1C223088. Baik, untuk materi pertama mengenai identitas jurnal akan langsung dijelaskan oleh Wulan Raffi Ananda. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Untuk identitas jurnal yang kami ambil, nama penulisnya adalah Burah Japa, Suwarjana, dan Widiana. Nama jurnal yaitu International Journal of Natural Science and Engineering. Kemudian ada volume, ada nomor, dan judul artikelnya adalah Media GeoGebra dalam Pembelajaran Matematika. Kemudian ada juga link artikel di bawahnya. Kemudian ada standar kompetensi atau SK, memahami konsep dasar dari sebuah diagram Venn, menguasai definisi fungsi, karakteristik dan jenis-jenis diagram Venn, dapat mengaplikasikan sebuah diagram Venn dengan menggunakan himpunan-himpunan yang bisa diambil dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar, menggunakan fungsi diagram Venn dan juga jenis-jenis diagram Venn dalam memecahkan sebuah persoalan masalah. Menghitung anggota himpunan dari sebuah elemen, misalnya elemen A dan elemen B. Dan yang ketiga ada capaian, siswa harus dapat memahami komponen yang ada di dalam sebuah diagram Venn. Kemudian siswa harus dapat memahami komponen yang ada di dalam sebuah diagram Venn. Kemudian siswa dapat memahami visualisasi gambar diagram Venn yang ada di dalam GeoGebra. Kemudian ada siswa harus dapat mengerjakan persoalan-persoalan yang sama seperti contoh soal yang sudah diberikan atau yang ada. Kemudian materi. Yang pertama, pengertian diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Biasanya diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan yang saling berpotongan, saling lepas, dan seterusnya. Jenis diagram ini digunakan untuk penyajian data secara saintifik dan teknik yang berguna dalam bidang matematika, statistika, dan aplikasi komputer. Menelusuri diagram Venn, di dalamnya terdapat suatu set atau himpunan yang wajib dimengerti terlebih dahulu. Kemudian ada juga fungsi diagram Venn. Berikut adalah fungsi dari diagram Venn. Yang pertama, untuk menjelaskan fraksi, persimpangan, sampai perbandingan data. Yang kedua, digunakan untuk menyajikan data matematika sampai statistik. Yang ketiga, menunjukkan seluruh kemungkinan hubungan logika antara sekelompok objek. Yang ketiga, ada simbol-simbol dalam diagram Venn. Yang pertama, himpunan bagian. Bagian ini dalam diagram Venn disimbolkan dengan seperti ini. Jadi, ketika pernyataan A himpunan bagian B, berarti A merupakan bagian B. Artinya, seluruh anggota himpunan milik A dan juga milik himpunan B. Yang kedua, bukan himpunan bagian. Sedangkan simbol untuk bukan himpunan bagian adalah seperti yang ada di PPT. Artinya adalah jika A bukan bagian dari B, maka dituliskan A bukan himpunan bagian B. Artinya tidak ada satupun anggota himpunan A yang termasuk ke dalam B. Kemudian yang ketiga adalah irisan. Irisan di dalam diagram Venn disimbolkan dengan seperti N tapi lebih melengkung. Jika A irisan B sama dengan 3,4, artinya adalah angka 3 dan 4 dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B, artinya saling beririsan. Kemudian ada karakteristik diagram Venn. Yang
Yang pertama, himpunan semesta S adalah seluruh anggota himpunan yang ada di dalam diagram dan akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Kedua, himpunan lain yang dijadikan fokus pembahasan atau yang dibicarakan digambarkan ke dalam suatu lingkaran atau kurva tertutup. Yang ketiga, setiap anggota digambarkan dalam bentuk titik atau disebut juga dengan noktah. Yang keempat, jika himpunan tidak terlihat, maka masing-masing anggota tidak dinyatakan sebagai noktah. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis diagram Venn, yang dimana diagram Venn itu sebenarnya terbagi menjadi berbagai macam jenis, tetapi secara umum diagram Venn terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, himpunan berpotongan, yang dimana kondisi ketika antara himpunan A dan himpunan B memiliki beberapa anggota yang sama sehingga membuat lingkaran saling berpotongan. Dan himpunan berpotongan dapat dinyatakan bahwa A irisan B, contohnya diagram Venn berpotongan berikut, ada A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan B beranggotakan 4, 5, 6, 7. Dari dua himpunan di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B, yaitu 4 dan 5. Terlihat pada gambar di sini ada lingkaran A dan B yang menyatu, dan di tengah itu ada angka 4 dan 5. Itu karena di himpunan A dan B memiliki anggota yang sama, yaitu 4 dan 5. Selanjutnya ada himpunan bagian, yang dimana kondisi ketika setiap anggota himpunan A termasuk ke dalam himpunan B, dan pada himpunan jenis ini berlaku rumus A irisan B sama dengan B. Contohnya seperti A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B beranggotakan 2, 4, 6. Terlihat pada gambar ada dua lingkaran, yang dimana lingkaran B ada di dalam lingkaran A, itu karena semua anggota B berada di anggota A. Lanjut. Baik, selanjutnya ada himpunan saling lepas, yang dimana kondisi ketika antara himpunan A dan B tidak ada satupun anggota yang memiliki kesamaan, sehingga tidak ada irisan. Tetapi lingkaran di dalam diagram Venn tetap 2, dan gambarnya adalah A tidak sama dengan B. Contohnya seperti A beranggotakan 1, 2, dan 6 dan B 3 dan 5, yang dimana bisa kita lihat langsung ke gambarnya, ada dua lingkaran A dan B itu terpisah, tidak menyatu. Itu karena anggota dari masing-masing himpunan itu tidak ada yang sama. Terakhir, himpunan sama, yaitu dimana ketika dua himpunan yang anggotanya sama persis, sehingga tidak ada potongan apapun dan hanya terdapat pada satu lingkaran. Dan pada himpunan sama, maka pada gambarnya adalah A sama dengan B, seperti contohnya A beranggotakan 1, 2, 3 dan B beranggotakan 1, 2, 3. Terlihat pada gambar di bawah ini, yang dimana hanya ada satu lingkaran, itu karena anggota B dan A itu sama, anggota himpunan A dan B itu sama persis. Oke, selanjutnya. Baik, masuk ke pembahasan contoh soal, yang dimana di sini ada dari 40 orang siswa di SMA Negeri 3 Sarawangun di suatu kelas, terdapat 20 siswa gemar bermain badminton, 17 siswa gemar bermain tenis, kemudian 10 siswa gemar bermain badminton dan tenis, dan tentukan banyaknya siswa yang tidak gemar bermain badminton maupun tenis. Berikut penjelasan dengan diketahui siswa gemar badminton itu ada 20, siswa gemar bermain tenis itu ada 17, siswa yang gemar bermain badminton dan tenis itu ada 10, kemudian jumlah siswa adalah 40. Dan pertanyaannya, siswa yang tidak suka bermain badminton dan tenis atau X-nya. Lanjut. Baik, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Amelia. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan dari GeoGebra. Baik, langsung saja kepada langkah-langkah untuk pembuatan GeoGebranya. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita buat lingkaran terlebih dahulu, lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Di kelompok kami mengambil titik pusatnya itu min 2,2 dan mengambil jari-jarinya 2. Terus kita buat lingkaran satu lagi. Kemudian
untuk membedakan antara siswa yang suka badminton dan tenis, kita bedakan dengan warna dengan cara mengklik lingkaran tersebut, lalu klik pengaturan, klik warna. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan kita mau pilih warna apa. Di sini kami mengambil warna merah. Begitupun untuk lingkaran yang selanjutnya. Lingkarannya pilih warna. Lingkaran kedua kami mengambil warna biru. Baik, selanjutnya kami akan membuat himpunan semestanya dengan mengklik ruas garis di antara dua titik. Titik ini kita hubungkan dengan titik ini hingga membentuk persegi panjang. Kita buat di sini daerah semestanya dengan cara sama seperti tadi. Selanjutnya kami di sini akan menghilangkan semua elemen-elemen ini seperti A, B, C. Untuk menghilangkan huruf-huruf ini atau elemen-elemen ini bisa mengklik ini. Nah, itu kan bisa hilang. Setelah kita menghilangkan semua elemen-elemen yang ada di sini, kita buat untuk di dalam kotak ini dinamakan daerah semesta yang dilambangkan dengan S. Baik, nah di sini saya sudah menambahkan yang biru itu tadi badminton, siswa yang suka badminton, dan yang merah itu siswa yang suka tenis. Nah di situ tadi kan siswa yang suka badminton itu 20 orang, terus dikurang 10, ini didapat dari di soal itu kan ada siswa yang suka bermain badminton dan tenis. Nah ini jumlahnya 10 orang, jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10. Begitupun dengan tenis. Di soal tadi kan siswa yang suka tenis itu 17, maka dikurang dengan 10 hasilnya 7. Langsung saja untuk mencari siswa yang tidak suka bermain badminton dan tenis itu, ini kan tinggal kita masukkan angka-angkanya. Yang suka badminton itu 10 orang, yang suka badminton dan tenis itu 10 orang, yang suka tenis itu ada 7 orang, tambah X sama dengan 40. 10 tambah 10 tambah 7 sama dengan 27, sama dengan 20. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita sama-sama kita kurangkan dengan 27. Maka didapatkan hasil X-nya itu 13, yang dimana X itu tadi kita misalkan sebagai siswa yang tidak suka bermain badminton dan tenis. Sekian penjelasan dari saya kembali ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan contoh soal diagram Venn, juga untuk pengertian langkah-langkah dari pembuatan GeoGebra dari soal tadi yang dijelaskan oleh Anelia Febriani. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang akan langsung disampaikan oleh Wulan Raffi Ananda. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep-konsep dasar dari materi diagram Venn, dari definisi, fungsi, simbol-simbol, karakteristik, dan juga jenis-jenis dari diagram Venn. Yang kedua, siswa dapat memahami visualisasi gambar diagram Venn yang ada di GeoGebra. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami contoh-contoh soal yang ada. Selanjutnya adalah penjelasan media yang digunakan dan penerapannya dalam pembelajaran. Kami dari kelompok 4 menggunakan media pembelajaran dari aplikasi GeoGebra ini, yang dimana aplikasi GeoGebra ini dapat memudahkan kita dalam membuat atau menunjukkan kepada siswa sebuah visualisasi gambar, yaitu gambar diagram Venn. Siswa juga dapat memahami gambar-gambar diagram Venn mereka sendiri dengan berbagai warna yang menarik. Dengan aplikasi ini, siswa tidak akan mudah bosan dalam menggambar berbagai jenis diagram Venn. Bahkan, GeoGebra ini juga bukan hanya bisa menggambarkan sebuah diagram Venn saja, bisa juga digunakan untuk
memvisualisasikan materi-materi matematika yang lainnya. Misalnya menggambar kurva, kemudian bangun datar, dan lainnya. Kami mengambil media digital GeoGebra ini agar pembelajaran tidak monoton hanya menggambarkan diagram di buku atau di papan tulis saja, tetapi bisa juga dibuat menggunakan aplikasi digital yang ada membuat siswa lebih kreatif dalam menggunakan media digital. Dalam PPT kami ini juga sudah terdapat contoh soal yang dilengkapi dengan link GeoGebra, akan mudah untuk diakses oleh semua orang. Mungkin dapat dilihat di sini ada link-link contoh soal yang menggunakan GeoGebra yang dapat diakses. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Di sini saya mewakili kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun salah dalam menyampaikan materi atau penjelasan tadi. Dan jika ada saran, kritik maupun pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.